Selamat siang. Siang, Pak. Sehat kok? Sehat. Sudah sakit? Ya. Terus siap untuk belajar hari? Sudah. Sebelum kita mulai, kami minta satu orang pimpin doa. Yang bersedia siapa? Marian. Terima kasih. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, jemput kita semua bangkit berdiri. Lalu, minta satu orang pimpin di depan. Selvin, mari. Baik, silakan. Terima kasih, Chef. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mereview kembali tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan minggu kemarin. Masih ingat kok? Masih ya. Masih materi pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Silakan, kemarin. Menelaah kaidah kebahasaan dan menulis teks eksplanasi. Masih ingat ya semua? Ya. Itu pembelajaran minggu kemarin. Untuk hari ini kita masuk pada topik pembelajaran yang baru tentang teks ceramah dengan kompetensi dasarnya ada 3.5 dan 4.5. Tujuan daripada pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran kita selesai, diharapkan kalian mampu menemukan perbedaan ceramah dengan teks lainnya, kemudian menganalisis unsur-unsur dalam ceramah, lalu menemukan informasi berupa permasalahan yang disajikan dalam ceramah, dan juga menelaah informasi-informasi penting dalam teks ceramah dengan tepat dan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, dan bersikap bersahabat atau komunikatif selama proses pembelajaran. Bisa tangkap ya? Bisa. Ya. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk kepada inti daripada pembelajaran hari ini, ada 3 video pembelajaran yang kita siapkan yang akan Pak tayangkan. Kalian adalah menonton tayangan video pembelajaran ini, lalu mencatat hal-hal apa saja yang ada dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Aku dan Bapak adalah satu. Itu modal. Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara mati ada di dalam kita.
Jadi kalau sudah menghadapi hal yang menyakitkan, hal yang berat dalam hidup sudah, jangan berkata, mampus gue berkasih lagi. Bila roh Tuhan di dalam diri saya, so what? Engkau boleh saja dihantam tekan yang berat, tapi kalau roh Tuhan ada di diri saudara, roh Tuhan akan mengangkat saudara dan memberikan kemenangan. Banyak orang melewati hal-hal yang menyakitkan dan itu yang mengakibatkan trauma dalam hidup. Ada orang yang nggak berani nikah karena trauma. Ada banyak orang yang nggak mau melayani lagi karena trauma. Itu pendeta orang lain, itu pendeta yang mulutnya manis semua, tapi hatinya narsis. Dulu saya kadang-kadang kalau di gereja tapi pendeta itu kalau ngomongin orang lebih jahat daripada dunia lain. Mereka ada orang yang nggak berani memulai usaha lagi sampai 3 kali mereka mulai usaha. Terus 1000 kali saya boleh jatuh, tapi 1001 kali saya bangun karena saya tahu tangan Tuhan menyertai saya. Sebuah kata amin. Life is tough, my friend. Hidup itu keras, tapi Tuhan saya jaga. Ya, sudah menyaksikan video tadi? Sudah ya? Ya. Baik. Video pembelajaran yang pertama itu tentang apa ya? Ceramah pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Kalau video pembelajaran yang kedua tadi, itu isinya tentang apa? Silakan saya. Tentang pidato. Kenapa dibilang itu pidato? Ada yang mau jawab? Iya, betul. Karena berisi ajakan. Berisi ajakan. Itu ajakan apa dan kepada siapa ya? Ajakan kepada guru untuk melakukan perubahan. Ajakan kepada guru untuk melakukan perubahan. Kalau video pembelajaran yang terakhir, itu isinya tentang apa? Tentang khotbah. Alasannya? Iya, alasannya karena berisi ajaran dan ajakan agama untuk memperkuat iman. Baik, berarti semua bisa nangkap ya dengan video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Dengan demikian, kira-kira pengertian daripada ceramah itu apa? Silakan. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi pemberitaan informasi, pengetahuan dan sebagainya. Iya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan dan sebagainya. Nah, yang berikut tadi juga sudah disajikan ketiga video pembelajarannya, ada ceramah, ada pidato, dan juga ada khotbah. Kira-kira perbedaannya apa? Perbedaan ceramah, pidato dan khotbah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan dan sebagainya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasi atau berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi ajaran tentang agama dan ajakan untuk memperkuat iman. Iya, betul sekali. Kemudian dalam ceramah itu ada juga unsur-unsurnya yang terdiri dari 3, ada penceramah, ada pendengar, dan ada materi. Yang berikut metode dalam menyampaikan ceramah ada 4. Yang pertama itu adalah impromptu, yang kedua menghafal, yang ketiga membaca naskah, dan yang keempat adalah eksperimasi. Yang terakhir materi untuk pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah menemukan informasi yang menjadi permasalahan dan menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah. Ada 4 langkah ya. Bisa tangkap ini semua? Bisa. Ini materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Dan kelompok diskusinya kita akan gunakan kembali kelompok diskusi yang minggu lalu. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Ya. Baik, kalau bisa silakan duduk dalam kelompok
seperti kelompok minggu kemarin. Ada petunjuk untuk pengerjaan LKPD-nya. Kemudian jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompoknya. Bisa paham ya? Bisa. Sebelum kerja kita sepakat dulu terkait dengan waktu. Berapa lama? 30 ya? Ya. 30 menit. Silakan. Kalau ada kendala boleh tanya ya. Oh iya, kalau dua absen ya, di pola apa yang tidak? Harus apa? Sudah? Satu sudah? Dua? 3, 4, sudah. Ya baik. Begitu siap untuk presentasi ya. Sudah ditentukan siapa yang presentasi dalam kelompok? Sudah. Baik, kalau begitu kelompok 1, 2, dan 3 mari pasang telinga dengan hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan, kelompok 4 saya kasih kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menyampaikan hasil pertama. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik, Pak kasih kesempatan. Mungkin ada yang ingin menanggapi hasil diskusi daripada kelompok 4. Silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 sangat mengapresiasi hasil kerja dari kelompok 4 bahwa kerja mereka sudah. Iya, dari kelompok 1 mengapresiasi ya hasil kerja daripada kelompok 4. Presentasi berikut kita dengar dari kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memberikan hasil diskusi kami. Baik, itu hasil diskusi ya daripada kelompok 2. Kasih kesempatan. Mungkin ada yang mau kasih tanggapan. Silakan. Dari kelompok 3 mengapresiasi hasil diskusi dari kelompok. Saja. Baik, masih ada lagi kelompok 4? Ada? Kelompok 1? Ada. Baik, mari kita kasih aplaus dulu. Yang berikut kita dengar hasil diskusi kelompok 3. Baik, terima kasih atas tempat dan waktu kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Kasih kesempatan dulu untuk kelompok 1, 2, 4. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 mengapresiasi hasil kerja dari kelompok 3 bahwa
menurut kami hasil kerja mereka sudah enak. Baik. Jadi menurut kelompok 2 hasil kerja atau hasil diskusi daripada kelompok 3 sudah benar. Masih ada lagi yang lain? Kelompok 4? Kelompok 1? Tidak ada? Baik, yang terakhir, mari kita dengar bersama hasil diskusi daripada kelompok 1. Silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dari terima kasih. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kesempatan untuk berikan. Mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan. Kami kelompok 4 sangat sepakat dan setuju dengan jawaban dari kelompok 1. Baik. Baik, dari semua hasil diskusi yang disampaikan oleh kalian rata-rata sama ya. Berarti hasilnya pun menurut Pak betul, benar demikian ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini terkait bagaimana menemukan informasi dalam teks ceramah dan juga menelaah informasi-informasi tersebut bisa dipahami, bisa diterima dengan baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ada? Tidak ada. Berarti kita review kembali ya pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, masih ingat apa itu ceramah? Apa itu? Ceramah adalah pembicara di depan umum yang berisi menyampaikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Iya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Kalau perbedaan ceramah, pidato dan khotbah, Perbedaan ceramah, pidato dan khotbah ya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasif atau berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi ajaran tentang agama dan ajakan untuk memperkuat iman. iya betul. Yang berikut manfaat ceramah ada berapa? Silakan Nani. Manfaat ceramah ada 2, yaitu pertama bagi pendengar, yakni dapat menambah wawasan atau informasi yang belum diketahui. Kedua, bagi penceramah, yakni memperoleh pengalaman, menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Iya betul. Yang berikut mari mendengarkan punya suara tentang unsur-unsur daripada ceramah. Apa saja? Yang masih ingat tadi? Ya, silakan. Penceramah, 2 pendengar dan materi. Iya, ada penceramah, ada pendengar, dan ada materi. Yang berikut, metode dalam ceramah ada berapa? Metode dalam ceramah ada berapa? Ada 4. Silakan anak. Apa-apa? Metode menghafal, metode baca naskah, dan metode ekstensi. Iya, ada 4 ya. Ada introdu, ada menghafal naskah, ada baca naskah, dan juga ada ekstemporal. Yang terakhir, langkah-langkah dalam memahami informasi. Silakan Claras. Ada 4. Yang pertama, menyimak atau mencermati ceramah. Yang kedua, mencatat informasi dalam ceramah. Yang ketiga, meneliti informasi yang diperoleh. Yang keempat, menentukan informasi. Iya. Berarti semua masih ingat ya untuk pembelajaran hari ini. Masih ada yang masih belum dimengerti, mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran? Semua bisa mengerti ya? Nah, saya sampaikan untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk masih dengan kompetensi dasar yang sama, namun pada indikator yang berbeda, yaitu mengidentifikasi kalimat majemuk.
dalam teks ceramah. Karena itu diharapkan di rumah nanti bagi yang punya jaringan, punya data ya, bisa pakai gawainya untuk mengakses. Saya coba di Google apa itu kalimat majemuk, lalu contoh-contohnya seperti apa. Bisa ya? Bisa. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Karena itu meminta salah satu orang berdoa. Saras. Mari. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Setelah bersyukur kami pada kebenaran Tuhan, terima kasih atas nafas Spiritu yang telah masih bekerja kepada kami sampai saat ini. Terima kasih juga karena Engkau sudah menuntun dan menyertai pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Dan berkati juga Pak yang sudah mendengarkan hari ini. Dan sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kita mohon Engkau tuntun menyertai agar berakhirnya dengan baik. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Baik, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Selamat sore.